Kembali bersama saya Wong Ganteng Sandonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak Pagi Mas Andro. Minal aidin wal faizin. Siap, mohon maaf lahir batin. Gimana Mbak? Bagaimana? Ya, saya mau nanya, kan aku tuh mau finish kontrak bulan 6 ini. Terus aku udah mau renew kan. Password aku habisnya Oktober. Nah, kata agensiku tuh aku disuruh renew password dulu baru renew password dulu baru renew kontrak. Nah, kan udah dikasih tuh semuanya data-datanya. Terus aku mau booking di KJRI kan. Tapi full semua dan aku katanya mepet banget. Jadi harus buru-buru. Kalau kesana langsung bisa nggak ya? Sampai bulan apa? Paspornya mati? Oktober. Dari sekarang April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oh iya ya, sampean booking aja. Nggak mepet itu. Visanya? Katanya harus. Kenapa? Maaf, harus kepotong. Katanya harus renew kontrak, renew paspor dulu. Kalau paspornya udah jadi baru renew kontrak, Kak. Sampean aku bulan 6 udah habis. Kontraknya habis. Iya. Ya nggak apa-apa. Sampean cari aja jadwal. Ini kan bulan April. Cari jadwal bulan Mei, Ini tak kasih tahu. Gini Mbak, tak kasih tahu ya. Sampai Mbak, tak kasih tahu ya. Sampai kan bulan 6 kontraknya habis, ya toh? Iya. Nah, terus sampean booking aja sekarang untuk renew paspor. Nah, nanti dapat jadwalnya kan nggak mungkin bulan 4, 5. Kemungkinan dapatnya kan bulan 6. Kayak gitu kan. Nah, sampean saat ini kan sudah bisa proses renew kontrak sama majikan, ya kan? Jadi tanda tangan dulu kontrak barunya. Otomatis selepas kontrak baru selepas ditandatangani kan sudah masuk ke konsulat. Nanti kalau sudah keluar dari konsulat, waktu sampean booking untuk proses renew paspor, itu sampean bawa kontrak baru, tapi belum ada visa baru gitu loh. Itu bisa di ACC untuk bikin paspor. Oh, aku ada yang warna biru itu kan? Ya. Yang baru itu sudah ada belum? Sudah. Ya udah pakai kontrak baru untuk proses renew paspor, selesai, nggak ada masalah itu. Tapi enggak, soalnya bulan 4, bulan 5, bulan 6 tuh full semua. Aku tuh takut kalau enggak booking enggak boleh masuk gitu loh. Sampean booking. Kalau nggak nemu jadwal yang booking yang kosong, ya berangkat aja langsung. Oh, gitu ya. Itu kayak gitu itu namanya special case. Nah, apalagi kalau seandainya sampean renew, ya, terus dokumen sampean sama yang agent otomatis kan sudah ada tanda tangan majikan sama sampean. Ya kan nggak mungkin bisa dimasukin ke KJRI kalau tidak ada paspor baru, karena paspor baru kan nggak akan cukup setahun. Tapi sebenarnya ketika itu dimasukkan dengan paspor lama itu nggak ada masalah. Jadi kalau sampean renew paspor nanti data dia kan connect. Oh ya, nah ini paspornya habis bulan 11 terus ini sudah renew lagi. Nah, daripada nanti KJRI ngasih cap kemudian sampai 3 bulan atau 4 bulan harus extend lagi, mending sama dia dibikinin renew paspor dulu. Jadi gini Mbak, yang saya sampaikan, sampean berusaha dulu. Kalau memang enggak, ya kan, paspor sampean kan enggak akan cukup. Itu bulan 11 kan, sampean bulan 6. Itu kan 5 bulan. Paspor sampean enggak cukup. Kalau nanti KJRI tidak merenew sampean, nggak apa-apa, sampean tanda tangan kan oke. Kemudian sampai ke imigrasi ngasih bulan 11 sampean habis paspor, pasti visa sampean cuma dikasih bulan 10, ya kan? Nah, karena matinya visa dengan matinya paspor itu selisihnya cuma 1 bulan. Pasti duluan matinya visa daripada paspor. Nah, sampean bulan 10 nanti kan visa sampean sudah habis. Nah, sampean kan bisa bulan 8, bulan 9 itu bikin untuk cari jadwal renew paspor. Nah, ketika paspornya sudah baru,
sampean tinggal extend lagi. Sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan besar itu. Yang penting kan prinsipnya itu begini Mbak, prinsipnya. Jadi visa Hong Kong itu akan diberikan tidak melebihi masa paspor. Kalau paspornya tidak cukup 1 tahun, tidak cukup 2 tahun, 1 kontrak. Itu prinsip, ya. Nah, nggak apa-apa, KJRI pasti akan membantu, gitu loh. Nah, setelah renew paspor baru extend visanya lagi. Extend visa itu tujuannya adalah memindahkan visa sampean ke paspor baru nomornya. Jadi itu prinsip dasar ini yang semua anak-anak itu rata-rata bingung dan bimbang antara matinya paspor dan matinya visa. Iya. Ya makanya nggak apa-apa. Jadi saya juga akan ditanya 1000 kali, ya saya akan jawab 1000 kali juga. Terima kasih Mas Andro. Iya, namanya anak-anak ini kan kadang-kadang dengerin aja nggak cukup, gak terima, makanya telepon. Kadang udah dengerin lama gitu, terus ada yang baru, ada baru, tadi kayak hilang gitu loh. Jadi KJRI ketika tidak memberikan layanan untuk booking, ya nggak apa-apa, direkam aja, nggak ada masalah, bilang ke agent. Karena renew paspor itu tidak ada urusan dengan agent. Renew paspor individu sendiri. Itu renew paspor. Jadi itu tanggung jawab pribadi. Dan sampean nggak perlu ketakutan nanti kalau nggak ada booking aku nggak diterima. Di-explain aja. Menjelaskannya baik-baik dan sampean ada bukti kontrak baru dengan majikan, nggak mungkin mereka nggak. Ya. Nah, mereka punya jatah dari booking sekian. Nah, nanti yang isi dental itu kan kadang-kadang anak-anak ada yang lalai, ada yang bingung, ada yang nggak ngerti. Nah, di situ nanti petugas KJRI yang menjelaskan. Iya. Wis, aman? Terima kasih. Sudah aman. Sudah bisa? Penjelasannya sangat jelas. Oh iya. Kalau aku jadi pegawai KJRI cocok nggak kira-kira? Sangat cocok. Nggak usah, saya jadi YouTuber aja. Tapi sing rodok ramah titik ngono. Yang apa? Biasanya rodok ramah titik kan KJRI kan dulu tuh sering dihujat gitu toh. Oh. Nggak ramah gitu. Oh, ya nggak apa-apa, sampean sampaikan. Jelas sama. Kritiknya sampean sampaikan. Petugasnya kurang ramah gitu. Oh, katanya udah berubah kan? Ya aku sendiri nggak tahu Mbak, aku nggak pernah ke KJRI soalnya. Iya. Saya ke KJRI nanti kalau yang manggil langsung Pak Konjen. Kalau Pak Konjennya bisa diajak podcast baru aku ke sana atau orangnya tak suruh ke sini. Sombong sekali YouTuber ini. Oke. Udah jelas ya Mbak? Sudah ngerti ya nanti alurnya sampai mau bagaimana dan seperti apa? Sudah nggak bingung? Sudah nggak bingung. Oke, siap. Terima kasih ya. Sehat selalu, semangat. Minal aizin wal faizin, mohon lahir dan batin, dan sehat selalu buat sampean, Mbak. Buat Mas Andro juga sama sang istri ya. Oke, amin. Bye bye. Bye bye. Oke, buat teman-teman semua ya habis paspor dan habis visa ini menjadi pertanyaan yang nggak pernah habis, tapi it's okay, fine. 100 kali kalian tanya, saya ada waktu tak jawab. 1000 kali pun kalian tanya, saya ada waktu, saya ada longgar, saya ada kesempatan, pasti saya jawab. Dan kalau tidak ada kesempatan dan kemarin susah dihubungi, ya 3 minggu saya KO, mohon dimaklumi. Itu aja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.